Tanah gembur terlihat basah, buah kelapa dari Belgia. Walau hidup terasa susah, jangan lupa untuk bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah seneng banget masih bisa share aktivitas lagi. Nah ini aku mau masak ya teman-teman. Dan itu tadi aku lagi ngerebus cabai dan cabenya itu udah mateng. Dan di wajan yang ini tuh aku lagi mau ngungkep gitu ya teman-teman, ngungkep tahu dan tempe gitu. Jadi itu adalah bumbu-bumbunya. Aku tadi pakai bumbu racik aja sih ya teman-teman, nggak mau yang ribet-ribet gitu. Jadi aku mau nunggu aja airnya itu agak mendidih dulu ya, baru nanti aku masukin untuk tahu dan tempenya. Ya sebenarnya bisa aja sih langsung dimasukin, cuman aku lebih seneng aja kalau misalnya ditunggu mendidih dulu untuk si kuahnya ini. Lanjut di sini di wajan yang kecil di sebelahnya aku itu goreng jengkol karena mau masak sambal jengkol dan juga ayam untuk hari ini. Dan itu aku goreng jengkolnya dulu, memang agak rada banyakan gitu ya teman-teman aku gorengnya, karena memang sekarang ini tuh Pak suami itu kan suka bawa bekal gitu ya teman-teman, kadang itu bawa bekal gitu ya dadakan, atau misalnya nanti tuh aku bolak-balik makan gitu. Pokoknya kalau misalnya lauknya banyak ya itu biasanya agak rada awet aja sih gitu di rumah. Ya kadang aku masak banyak bukan karena Pak suami harus bawa bekal aja sih teman-teman. Kadang itu ya memang lagi pengen masak banyak karena ya kadang itu menunya itu enak gitu ya. Terus aku masak banyak, dan terkadang juga ada adik ipar aku atau adiknya Pak suami itu suka makan ke rumah juga kadang gitu ya. Makanya kadang itu ada masanya aku masak banyak kayak gitu. Nah singkat cerita di sini jengkolnya itu udah mateng, dan itu tuh untuk si ungkepan tahu dan tempenya itu tuh aku nggak tutup ya, karena memang untuk si wajan yang itu tuh nggak ada tutupnya. Itu tadi airnya rada kebanyakan ya teman-teman aku bikinnya, ya Allah. Padahal sebenarnya tahu tempenya itu nggak terlalu banyak gitu ya, tapi ya udahlah biarkan saja. Nanti aku bakal tunggu airnya itu agak rada menyusut dulu baru aku angkat. Oke, tadi aku lanjut buat goreng ayamnya ya teman-teman. Jadi tadi itu tuh ayamnya maksudnya minyaknya aku kasih dulu tepung gitu ya, biar apa, biar nggak nyiprat kemana-mana gitu. Untuk minyaknya ya tetap nyiprat sih, cuman memang nggak banyak gitu nyipratnya kalau misalnya minyaknya itu sudah dikasih tepung. Nah pokoknya di sini aku nyambi-nyambi aja ya teman-teman kerjaan aku ini. Juga aku sambil ngelap-ngelap tudung saji. Ini tuh belum waktunya buat dicuci ya teman-teman, karena belum terlalu kotor banget. Jadi aku lap-lap aja itu juga udah bersih gitu ya. Yang penting sih setiap hari itu tuh kalau tudung saji wajib dielap ya teman-teman, karena kalau nggak dielap itu beneran ya teman-teman, kadang tuh suka ada kayak apa ya, kayak minyak-minyak gitu loh teman-teman. Mungkin karena memang dari lauknya gitu. Jadi kadang itu kan suka ada yang tumpah-tumpah sedikit gitu ya, dan itu kadang kotor. Jadi kayak setiap hari itu wajib banget buat dielap-elap gitu untuk tudung sajinya. Dan di sini sambil masak aku juga nggak mau menyia-nyiakan waktu, aku juga sambil buat beresin cucian piring. Seperti inilah ya teman-teman kalau kegiatan emak-emak mah ya, kadang itu apa ya, kayak nggak bisa diem gitu ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang sedikit longgar aja gitu ya kerjaan, ya langsung aja dikerjain kerjaan lain. Karena memang kalau kita ibu rumah tangga udah terbiasa kalau kerja itu tuh ya sambil disambi-sambi sama yang lain. Beda halnya dengan Pak suami teman-teman. Nah kalau Pak suami itu tipe orang yang hanya fokus mengerjakan satu pekerjaan aja. Terkadang itu ya teman-teman kalau pas Pak suami itu lagi di rumah dan dia itu ngeliat aku beraktivitas gitu ya, kadang sambil masak, sambil beresin cucian piring, kadang sambil nyapu gitu ya. Belum lagi kadang itu sambil nyuapin anak-anak, kadang gitu ya teman-teman di sebalik layar yang sebenar-benarnya. Jadi kadang tuh sambil masak ya aku sambil nyuapin anak-anak makan lah gitu ya, sambil beresin di ruang depan gitu. Kadang Pak suami itu sampai ngomel teman-teman, katanya itu tuh kerjain aja satu kerjaan gitu ya, biar nggak capek. Dia nggak tahu aja teman-teman, emak-emak mah ngerasa rugi gitu ya kalau misalnya ngelakuin aktivitas itu cuma satu gitu ya. Jadi kalau misalnya ada waktu yang senggang pasti emak-emak itu mah gercep ngelakuin aktivitas yang lainnya. Bener nggak teman-teman? Rasanya itu ya teman-teman kalau misalnya kita ngelakuin aktivitas misalnya kayak masak gini ya, terus kan kalau goreng ayam itu kan butuh waktu, jadi kita tuh cuma fokus nungguin ayamnya ini aja gitu sampai matang, itu rasanya kayak nggak mungkin gitu kan. Jadi ya sambil nungguin ayamnya matang kita juga sambil beres-beresin yang lain gitu. Jadi nanti kerjaan itu kayak beresnya itu lebih cepat juga, karena kan kerjaan kita sebagai ibu rumah tangga kan bukan cuma masak doang ya teman-teman, belum lagi beres-beresnya, bersih-bersihnya gitu ya, ngurus anak lah, ngasih makan anak, segala macam dikerjain gitu kan. Jadi ya kalau misalnya ada waktu ya udah nggak apa-apa sih disambi-sambi, yang penting harus tetap fokus gitu aja.
Ini tuh aku pakai ngungkep tempe sama tahu ini tadi tuh pakai bumbu racik ikan goreng ya teman-teman, karena menurut aku untuk rasanya itu lebih gurih gitu loh teman-teman, bumbu racik ikan goreng daripada aku pakai bumbu racik ayam ataupun yang tempe atau tahu gitu. Pokoknya lebih enak aja yang ikan goreng. Ada yang samaan nggak nih teman-teman? Lebih suka kalau ngungkep-ngungkep ini tuh pakai bumbu racik ikan goreng karena memang rasanya itu lebih gurih gitu ya. Cuman ya balik lagi ke selera masing-masing. Nah teman-teman, itu aku udah beres buat goreng tempe dan tahu yang udah aku ungkep tadi ya. Terus di sini aku langsung tumis untuk sambelnya. Ini tuh sambal hijau buat nyambelin si jengkol dan juga ayamnya ya. Nah kalau untuk tahu dan tempe ini aku nggak kasih sambel ya teman-teman, kayak gini aja. Ini tuh nanti buat anak-anak juga, buat tambahan makan sama buat cemilan anak-anak. Kalau buat anak-anak makan nanti aku masakin telur atau tambahan sosis gitu ya teman-teman. Terus juga pakai tempe atau tahu goreng ini ya, tergantung mereka lah maunya yang mana aja nanti. Oke, di sini singkat cerita sambalnya itu udah mateng gitu ya teman-teman. Langsung aja aku masukin jengkolnya. Ini tuh wajannya rada kekecilan gitu ya, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting nggak tumpah gitu ya. Dan kalau misalnya wajannya kecil kayak gini ya harus rada pelan-pelan gitu. Tapi di sini aku kelihatannya nggak pelan ya, karena memang videonya itu aku speed ya teman-teman, sekitar 2,5 kali gitu ya. Jadi agak rada kenceng gitu kelihatannya. Nah di sini aku aduk-adukin aja untuk sambalnya itu ke ayam dan jengkolnya ya teman-teman. Terus aku langsung pindahin ke dalam wadah seperti ini. Aku jadikan 2 wadah ya teman-teman untuk lauk aku ini, untuk sambal ini, biar nggak diaduk-aduk semuanya gitu. Jadi nanti tuh satu buat makan malam ini gitu ya, nanti itu satunya buat besok pagi sampai siang kayak gitu ya teman-teman. Ya walaupun kadang itu nggak habis sih teman-teman ya, tapi ya nggak apa-apa lah gitu, harus dipisahin gitu, mana yang nanti tuh masih sisa ya itu duluan yang dihabisin. Pokoknya jangan diaduk-aduk semua gitu teman-teman, biar kayak sambalnya tuh tetap enak juga gitu. Karena kalau udah kayak diaduk-aduk gitu kadang udah nggak selera aja gitu ngelihatnya. Oke, nggak lupa di sini aku juga bersih-bersih pastinya di area kompor dan juga sekitarannya ya teman-teman, karena ini tuh lumayan juga sih minyaknya. Walaupun tadi itu udah dikasih tepung terigu, cuman kalau nggak dikasih tepung terigu mungkin lebih parah gitu sih untuk minyak-minyaknya yang ada di kompor dan sekitarannya. Oke, ini dia menu kami hari ini ya, sambal jengkol dan ayam, terus juga ada tempe tahu tempe dan goreng tahu gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah menu kami hari ini. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, selanjutnya di sini aku mau nyuci piring, karena cucian piring Masya Allah ya ini tuh banyak banget. Pokoknya kalau misalnya yang udah ngikutin aku mah pasti nggak bakalan heran ya ngelihat cucian piring aku tuh banyak. Apalagi kan aku tuh tim cuci piring lesehan gitu ya. Jadi kalau misalnya masih dikit mah aku males ya teman-teman buat nyucinya. Jadi kadang nunggu agak rada banyakan dulu gitu baru dicuci. Oh iya teman-teman, kalian lagi pada ngapain nih pas lagi nonton video aku ini? Apakah kalian juga sambil beraktivitas atau kalian itu lagi santai-santai nih? Wah, kalau udah santai-santai itu Masya Allah banget ya teman-teman, rasanya itu bisa menghayati isi video gitu ya. Nah aku tuh seneng banget ya teman-teman sekarang tuh nontonin channel-channelnya teman-teman. Cuman memang aku tuh tim yang jarang komen, karena kalau aku tuh nontonin videonya teman-teman itu tuh memang sambil beraktivitas kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya aku sambil beraktivitas ya kadang aku nggak komen teman-teman, karena kadang itu nggak sempat buat komen gitu ya. Nah kalau aku nonton itu ya teman-teman bukan melihat dari subscribernya yang udah banyak gitu ya, penonton yang udah rame, enggak ya. Pokoknya tergantung aja gitu, kalau misalnya videonya itu bagus walaupun subscribernya atau penontonnya itu sedikit ya aku tetap mampir kayak gitu. Karena memang yang aku cari tuh kalau di YouTube itu tuh bukan bukan subscriber dan view-nya itu yang udah banyak, tapi memang kontennya itu yang bener-bener bikin semangat kayak gitu. Dan aku itu juga tim yang kurang suka dengan konten yang silent vlog ya teman-teman, karena memang konten yang silent vlog itu bagus, cuman kurang aja nyampe semangatnya, karena kan dia nggak ngomong gitu ya, cuman kadang suka ada musiknya, terus ada tulisan. Nah itu kan kadang harus baca-baca, sedangkan kalau misalnya aku tuh seneng banget nonton YouTube itu sambil beraktivitas kayak gitu ya. Jadi itu tuh bener-bener kurang seneng aja aku ngelihatnya gitu. Tapi kecuali kalau pas aku lagi nyantai banget gitu ya teman-teman, terus aku tuh pengen nonton silent vlog ya, kadang aku
ditonton gitu, karena kan kalau santai kan bisa fokus juga ngebaca gitu apa yang dia tulis, atau fokus gitu ngeliatin apa yang dikerjain gitu ya teman-teman. Tapi kalau pas lagi beraktivitas itu memang enaknya itu nonton konten yang ada suaranya. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know. Oh iya teman-teman, kemarin itu ada yang nanya sama aku udah berapa lamakah aku nge-YouTube. Aku nge-YouTube itu udah berapa lama ya? Udah sekitar 2 tahunan lebih sih teman-teman ya. Jadi aku tuh bukan baru merintis aja di YouTube, tapi bener-bener udah lama juga sih di dunia YouTube. Ya walaupun channel aku tuh belum yang terlalu maju-maju banget, tapi aku tuh udah seneng banget ya teman-teman. Sekarang itu udah ada penghasilan dari YouTube sedikit banyaknya, disyukuri aja gitu ya. Tapi ya gitu teman-teman, yang namanya kita itu mau sukses di dunia YouTube itu tuh nggak semudah yang kita bayangkan gitu ya. Pasti butuh proses, butuh perjuangan kayak gitu ya teman-teman, dan juga butuh waktu. Jadi jangan pikir kalau misalnya orang-orang yang itu kayak sekarang itu udah mulai sukses itu tuh dia baru ngonten itu sukses langsung, tuh enggak ya, pasti ada prosesnya. Dan setiap proses seseorang itu kita nggak pernah tahu ya teman-teman bagaimana. Jadi ya jangan pernah kalian nilai aja orang itu dari dari suksesnya dia hari ini gitu ya. Tapi juga kalian tuh harus lihat bagaimana perjuangannya juga untuk mencapai kesuksesan itu. Oke, aku udah beres buat nyuci piring. Lanjut di sini tuh aku mau isi air galon karena memang air galon tuh udah habis. Aku tuh tim yang tidak beli ya teman-teman untuk air minum. Jadi aku masak sendiri karena nggak biasa aja kalau misalnya minum air galon yang dibeli gitu. Terus aku tuh kayak ngerasa lebih enak aja gitu ya minum itu pakai air yang udah direbus kayak gini teman-teman. Terus juga kayak berasa lebih sehat aja gitu ya. Apalagi sekarang kan aku sudah tidak menggunakan dispenser air panas. Maksudnya dispenser itu aku pakai, cuman air panasnya nggak aku pakai teman-teman, karena memang aku nggak colokin lagi dispensernya. Karena ya kalau dicolokin dispensernya itu bener-bener boros banget listrik teman-teman. Jadi aku lebih seneng aja kalau misalnya sekarang itu pakai termos gitu ya untuk bikin susunya anak-anak atau bikin kopi gitu. Jadi dispenser ini dipakai itu cuman buat air minum biasa aja. Nah ini aku udah angkat untuk galonnya itu ke atas dispenser. Mungkin banyak banget yang bilang, Bun kuat banget. Sebenarnya nggak kuat, tapi udah terbiasa ya teman-teman. Karena apa-apa itu dilakukan mudah kalau misalnya kita itu udah terbiasa melakukannya. Selanjutnya di sini aku juga mau nyapu karena kan tadi habis masak belum disapu ya, dan itu bener-bener nggak afdol banget. Dan mohon maaf ya teman-temanku, itu kalau misalnya kalian tuh nggak nyaman ngelihat karpet aku, pasti nanti bakal ada yang komen, Bun karpetnya diganti dong Bun gitu ya. Sabar ya teman-teman, biarkan sajalah dulu ya, selagi nggak nggak urgent banget lah. Ini aku belum bisa ya teman-teman sekarang ini, karena memang masih banyak keperluan dan kebutuhan yang saat itu jauh lebih penting dulu gitu ya. Jadi ya udahlah, biarkan dulu, kecuali nanti kalau misalnya ada rezeki tak terduga gitu ya untuk karpet ini ya mungkin bakalan aku ganti. Dan itu tuh juga lumayan teman-teman, harganya sekitar 300-an gitu ya teman-teman untuk beli karpet ini. Jadi ya itu kan lumayan banget ya budgetnya. Jadi udahlah, harap bersabar dulu. Di sini aku sapunya itu sampai keluar kayak gini ya teman-teman. Untuk area samping sih nggak terlalu kotor-kotor banget. Jadi udah aku nggak bersihin dulu, biarkan saja dulu ya. Yang penting di dalam rumah itu bersih dan rapi. Oke, selanjutnya di sini aku mau beresin kamar. Ini tuh padahal di sore hari ya teman-teman. Kenapa di sore hari baru aku beresin kamar? Karena tadi tuh sebenarnya aku lagi nggak enak badan teman-teman. Jadi aku tuh nggak terlalu beresin, aku istirahat gitu ya. Makanya baru sore ini aku beresin kamar. Tadi pagi sih aku beresinnya itu cuman aku kebas-kebas aja teman-teman untuk si kasurnya gitu ya. Terus kan udah dipakai juga sama anak-anak tidur siang. Jadi ya berantakan lagi kayak gitu. Cuman memang kasur santainya itu tadi sengaja banget nggak aku lipat, karena ya gitu teman-teman, aku tuh ikut tidur siang bareng anak-anak karena memang aku tuh pengen istirahat gitu ya. Ya kalau misalnya pas lagi capek ya gitu ya teman-teman, aku tuh istirahat aja, nggak yang mau terlalu menggebur-gebur banget buat ngerjain kerjaan rumah. Kerjaan rumah ini kan memang gak akan ada habisnya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita itu selalu gitu ya ngerjain kerjaan rumah mulu ya, kerjaannya gak bakalan habis-habis gitu ya. Selalu aja ada banyak. Misalnya kita udah beres ngerjain ini, bakalan ada lagi nanti yang kelihatan ya teman-teman kerjaan. Jadi ya kalau misalnya bukan kita yang memberhentikan diri, ya kerjaan itu gak bakalan habis gitu. Kalau misalnya ditunggu habis gitu ya gak bakalan bisa teman-teman. Jadi ya kalau misalnya badan itu lagi gak sehat, ya udah istirahat aja dulu, kerjaan rumah mah belakangan gitu ya teman-teman, karena kesehatan itu jauh lebih penting.
Oke deh teman-temanku semuanya, terima kasih banyak ya untuk kalian semua yang udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share di video aku kali ini bisa menginspirasi, memotivasi, serta menghibur kalian juga ya. Dan semoga kalian yang belum subscribe video aku ini setelah ngelihat video aku yang sekarang ini tuh bisa mensubscribe video aku, karena memang subscribe dari kalian itu sangat berpengaruh untuk berkembangnya channel aku. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.